Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang wanita kaya yang dikenal begitu pemurah, Ummu Ja'far namanya. Kedermawanan Ummu Ja'far ini masyhur, dikenal oleh masyarakat, bahkan dikenal oleh dua orang buta yang tidak pernah melihatnya, hanya mendengar namanya saja. Setiap hari dua pengemis buta ini menunggu Ummu Ja'far di pinggir jalan yang dilaluinya. Ketika bekerja, kedua pengemis buta ini punya harapan yang berbeda. Sama butanya, tapi harapannya atas rezeki yang ingin didapatkannya berbeda. Si pengemis buta yang pertama, ketika dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku dengan kemurahan-Mu." Sementara si pengemis buta kedua itu kalau berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari kemurahan Ummu Ja'far atas rezekiku." Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah doa yang diucapkan oleh keduanya. Sebagaimana diungkap oleh As-Samarqandi dalam kitabnya Nailul Harith fi Hikayatil Hadis. Mengetahui hal itu, Ummu Ja'far segera memberikan sedekahnya kepada kedua pengemis ini dengan nilai yang berbeda. Kepada pengemis yang pertama, yang dia hanya mengharapkan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Ummu Ja'far memberinya uang 2 dinar. Selanjutnya untuk pengemis yang kedua, yang dia mengharapkan kemurahan dan sedekah dari Ummu Ja'far, maka diberikan kepadanya 2 adonan roti, ayam bakar, yang di dalamnya itu diselipkan uang 10 dinar. Merasa tidak mendapatkan uang sama seperti si pengemis yang pertama itu, maka si pengemis kedua menawarkan kepada pengemis pertama agar roti dan ayamnya itu ditukar atau dibeli dengan harga 2 dinar yang dia baru dapatkan dari Ummu Ja'far. "Berikanlah uang itu kepadaku, lalu ambillah roti ini dan ayam bakar ini untuk anak-anakmu," ujar si pengemis yang kedua. Kedua pengemis ini tidak tahu sebenarnya bahwa di dalam bungkusan roti itu terdapat uang 10 dinar. Singkat cerita, si pengemis pertama itu setuju dengan si pengemis kedua atas tawarannya, dan ini berlangsung sepanjang 10 hari. Setelah 10 hari, Ummu Ja'far kembali menemui si pengemis kedua, kemudian mengatakan kepadanya, "Apakah kamu puas dengan pemberianku kepadamu?" tanya Ummu Ja'far. "Memangnya apa yang kamu beri? Aku tidak mendapatkan kepuasan dari apa yang kamu beri." "Aku memberimu 100 dinar, kata Ummu Ja'far. "Tidak mungkin. Setiap hari itu kamu cuma memberiku ayam dan 2 potong roti. Sementara si pengemis yang pertama itu kamu berikan 2 dinar, maka tidak mungkin aku dapat 100 dinar. Maka karena engkau memberikan si pengemis pertama 2 dinar, setiap hari aku bertukar makanan kepadanya. Aku berikan ayam dan 2 potong rotiku kepadanya, dan dia memberikan aku 2 dinar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummu Ja'far yang mendengar pernyataan si pengemis kedua ini merasa terkejut dan menyadari begitu pemurahnya Allah kepada hambanya yang mengharapkan rezeki daripadanya, anugerah daripadanya. Begitulah dia, pengemis pertama, hanya mengharapkan kemurahan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala segera memberinya kemurahan, kecukupan hidup, bahkan sesuatu yang tidak disangka-sangka datangnya sebagai suatu kebaikan di sisi Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang dia bertakwa, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan membukakan baginya jalan pintu keluar atas kesulitan yang dia lalui. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Ummu Ja'far menegaskan bahwa barang siapa yang mengadukan kefakirannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dari jalur rezeki yang tidak disangka-sangka. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, terukur dan tidak mungkin kemudian tertukar. Ketika Allah sudah berkehendak, pasti Allah akan menyempurnakan kehendaknya. Sesuatu yang menjadi hal kejadian, kun fayakun, maka terjadilah menurut kehendak Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa menarik pelajaran bahwa mereka yang mengadukan segala hal keluh kesahnya kepada Allah, termasuk mengharapkan rezeki dengan semata-mata melalui Allah, karena Allah, bukan karena mengharap kepada manusia, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang dia butuhkan dari jalur yang tidak disangka-sangka, bahkan di luar ekspektasinya. Sebaliknya, bagi orang yang mengharapkan kepada makhluknya, tidak menggantungkan urusannya kepada Allah, maka pasti dia akan kecewa. Kenapa? Karena tempat bergantung yang hakiki adalah Allah, bukan kepada makhluk Allah. Makhluk hanya menjadi salah satu bagian dari wasilah kalau Allah menghendaki, tapi bukan tempat untuk bergantung dari segala hal yang kita butuhkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ummu Ja'far dan dua pengemis ini, dan kita mampu menjadi hamba yang senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermunajat, bermohon kepada Allah atas apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.